Terima kasih, kita kembali lagi dan saatnya memang pemuda mengambil peran untuk bagaimana bisa memberikan sebuah karya, kreativitas yang lagi-lagi manfaatnya bisa dirasakan oleh kita semua, masyarakat Indonesia secara umum, secara khusus di Sulawesi Tenggara. Nah, lanjut lagi pemirsa bahwa memang ketika tadi sudah dijelaskan bagaimana persiapan menghadapi pemilu, lantas terbentuknya Banteng Muda Indonesia Sulawesi Tenggara juga ternyata memang memiliki makna dan arti yang luar biasa tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya saya kembali ke Bapak Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara. Kemungkinan ini Pak memang menghadapi yang sebentar lagi, tentu kan tantangan-tantangan ini otomatis ya pasti sudah ada ya Pak. Nah, lalu bagaimanakah dari PDIP Sultra sendiri untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut? Gimana Pak? Ya, tentunya PDI Perjuangan baik secara nasional maupun daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di kecamatan, desa, kelurahan, punya moto bahwa tiada hari tanpa gotong royong, artinya semangat gotong royong. Artinya kebersamaan ini antara DPP, kemudian DPD dan DPC, PAC sampai ranting harus tegak lurus, bersatu. Jadi semangat juang, kebersamaan untuk bagaimana berjuang demi untuk rakyat. Jadi kita dengan sukses dan sakti. Itu kan kita kenal ada 3 unsur sakti. Yang pertama, kita berdaulat dalam politik. Artinya kedaulatan masing-masing, independensi masing-masing parpol, termasuk PDI Perjuangan. Dalam dia menjabarkan program-programnya, baik program jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Jadi kita betul-betul harus bagaimana kedaulatan politik khususnya internal maupun eksternal PDI Perjuangan yang harus eksis, bagaimana dengan semangat juang, gotong royong bersama-sama kader untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat dan bagaimana stabilitas, keamanan, ketentraman terkendali. Nah, di samping dengan kedaulatan politik, kalau sudah unsur-unsur kader politik, kader-kader partai yang sudah solid menyatu, dengan sendiri dengan program internal dan eksternal dari partai, maka kita akan wujudkan unsur yang kedua, yaitu selain berdaulat dalam politik juga bagaimana kemandirian dalam ekonomi. Kita kan bagaimana menjalankan aktualisasi program partai kita, kan ujung-ujungnya kan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat. Bagaimana juga stabilitas ekonomi nasional, kan itu. Dengan adanya sumber daya alam yang ada yang kita miliki. Coba bayangkan di Sulawesi Tenggara ya. Sulawesi Tenggara itu punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Yang pertama yang paling dominan adalah sektor pertanian. Dalam arti luas. Baik tanam pangan, persawahan kita, padi-padi yang luar biasa. Kita juga sebagai daerah pangan, kemudian kebun-kebun sawit dan sebagainya, kakao, merica, kelapa. Kemudian juga bagaimana kita memanfaatkan potensi yang kedua, yaitu pada sektor kelautan perikanan. Kita memiliki perairan Laut Banda yang luar biasa. Laut Banda, potensi sumber-sumber ikan yang luar biasa. Punya nilai dan mutu yang betul-betul tinggi nilainya. Nah, kita belum artinya memanfaatkan secara maksimal. Nah, kemudian yang ketiga ya yang sekarang lagi marak, ya potensi sumber daya mineral, pertambangan. Nah, itu secara nasional Sulawesi Tenggara itu sebagai daerah yang terbesar untuk bagaimana ore nikelnya. Ya, ada tersebar di 7 kabupaten. Konawe Utara, Kolaka Utara, kemudian Bombana, Konawe Selatan, Kolaka sendiri, Konawe dan Konawe Kepulauan. Itu potensi sumber daya mineral yang belum dimanfaatkan. Kita sekarang sekitar 20%. Ini kalau kita manfaatkan luar biasa. Karena sekali lagi secara nasional sumber alam terbesar nasional untuk pertambangan tinggal punya stok yang terbesar di Sulawesi Tenggara ini. Kita belum maksimalkan. Bayangkan baru kurang lebih 20%, belum sampai 20%. Ya, sehingga ya alhamdulillah pabrik-pabrik nikel yang ada seperti di Pertu Dragon dan di Konawe, kemudian juga di Konawe Selatan akan difungsikan karena sudah ada pabriknya. Kemudian juga di Bombana dan di Kolaka. Itu semua bagaimana kita memanfaatkan potensi sumber daya alam kita, khususnya sektor pertambangan,
itu kan untuk kemakmuran bangsa, negara, rakyat. Benar sih, Pak. Di samping kita bisa merekrut tenaga kerja lokal, itu minimal 80%, luar biasa. Tenaga kerja selama ini kan masih banyak tingkat pengangguran kita ya. Iya, Pak. Nah, kemudian yang keempat ya sektor pariwisata. Kita juga punya objek wisata luar biasa. Ada di Wakatobi, di Tomia, di Kalidupa. Ada kita punya objek wisata budaya, keraton, ya benteng yang terluas dunia. Ada beberapa objek ya Labengki, objek wisata bahari. Jadi itu luar biasa. Jadi dengan kemandirian ekonomi kita manfaatkan ya untuk bagaimana mengembangkan perekonomian bangsa nasional maupun secara lokal di daerah. Iya, Nah, ketiga adalah tri sukses, tri sakti yang ketiga adalah berkebudayaan kebudayaan. Nah, budaya adat kita kembangkan. Tidak boleh dilupakan. Nggak boleh dilupakan. Kita ada karena adanya adat. Adat itu sejak dahulu kala, sekarang dan sampai datang sampai akan datang tetap kita pelihara. Dan salah satu tradisi adat budaya harus kita lestarikan, rasa menghormati, harga menghargai. Itu yang penting. Iya. Karena itu kayaknya sudah paling kunci itu dunia ya. Itu hormat menghormati, hormati ya, budaya itu benar-benar. ya. Itu. Nah, saya kembali ke Bapak Anwar. Lalu kalau tadi sempat disinggung sama Bapak Ketua, memang masalah kemandirian ekonomi ini kan kayak sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat ya, Pak. Karena kalau masyarakat tidak sejahtera ya otomatis lagi-lagi biasanya itu dilihat dari sisi ekonominya kebanyakan saat ini. Nah, lantas dengan memang melihat kalau berbicara sumber daya alam ya sudahlah, siapa sih yang tidak kenal Sulawesi Tenggara? Siapa yang tidak tahu banyaknya sektor-sektor yang masih bisa sebenarnya untuk terus dikembangkan, lagi-lagi untuk kesejahteraan masyarakat kita. Lalu Bapak menanggapi hal tersebut bagaimana, Pak? Silakan. Baik. Saya mengutip dari Bapak Ketua tadi, ya, kita itu harus berdikari di bidang ekonomi. Oke. Ya, saya melihat di Sulawesi Tenggara ini, ya, banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan sebenarnya. Ya, salah satunya adalah sektor pertanian. Nah, itu yang telah pernah saya diskusikan dengan beliau. Ya, dan tokoh-tokoh dan pemerintah ya. Bagaimana pertanian ini kita kembangkan dengan cara kita cari komoditi apa yang paling unggul dari Sulawesi Tenggara. Betul. Dan kita akan jadikan itu sebagai ikon daerah kita, ikon pertanian. Nah, sekarang masalahnya adalah lahan kita itu banyak, ya, masyarakat itu memiliki banyak lahan. Tetapi kalau tidak difasilitasi, ya, atau kurang fasilitas, tentunya itu akan menyulitkan bagi mereka untuk mengembangkan itu. Nah, itu yang kami dengan beliau ini berpikir keras untuk memecahkan itu. Betul. Ya, hari ini masyarakat punya lahan, mereka tanam tomat, tanam cabai. Setelah ditanam, dipanen, disalurkan kemana? Betul, pemasarannya. Nah, itu sih, Pak, masih kurang banget, tidak memadai. Jadi itulah menjadi PR kita bersama, ya, PR kita bersama untuk mencari solusi untuk itu. Itu di bidang pertanian. Ya, kalau di bidang pariwisata, memang daerah kita ini luar biasa ya, Bapak ya. Punya objek-objek wisata, destinasi-destinasi yang sangat menarik, yang bagus ya. Nah, cuman tinggal bagaimana kita membenahinya dari segi infrastruktur ya, dan segi-segi yang lain untuk bisa membuatnya lebih menarik lagi dan kita promosikan keluar. Supaya menarik para wisatawan bisa datang berpariwisata di Sulawesi Tenggara ini, dan tentunya itu akan menjadi satu sumber pendapatan daerah ya, dan masyarakat bisa ikut terimbas positifnya. Ya, dari segi dari segi pertanian tadi. Iya, pariwisata itu tadi. Oke, pariwisata. Kalau di bidang pertambangan ya,
ya semua sudah tahu lah ya, Iya. Sulawesi Tenggara ini kaya. Iya, iya. Kaya Akan- banget Pak. Kaya banget, iya, Banget ya. setuju. Kaya banget. Kalau nggak kaya, nggak mungkin investor-investor besar Iya, itu mau tanamkan betul. modalnya di Iya. sini. Ya. Dan mereka menanamkan modal itu sudah melalui kajian, Betul. hitungan, Pertimbangan yang ya matang sekali. Betul. Ya bahkan ya belakang ini ada mungkin yang saya ini dapat kabar ini ada 100-an triliun ya mau diinvestasikan di Sulawesi Tenggara. Pabrik, iya. Pabrik Lithium. itu Iya, ya. pabrik. Itu menjadi baterai. satu momentum Iya. ya yang sangat luar biasa. Kenapa? Begitu uang sebesar itu masuk ke Sulawesi Tenggara, uang itu akan berputar, Pak. Dan masyarakat kita ini bisa mendapatkan imbasnya. Ya tentunya di daerah sekitaran pabrik itu pasti sektor-sektor yang lain pasti hidup lah. betul. Ya rumah makan Iya, lah, betul. ya Sayur-sayuran. Perumahan ya mungkin ya. Iya, tempat tinggal lah, Iya, betul. dan lain sebagainya. Itu akan menjadi trigger Ya. Oke. kebangkitan ekonomi di Sulawesi Tenggara kita. Jadi itulah yang sering kami diskusikan dan kami pikirkan bagaimana kita kembangkan ke arah situ. Berarti tinggal mentreatment masyarakatnya untuk Betul. siap ya Pak ya. Betul. Menghadapi itu ya lagi-lagi karena ini kan demi ya masa kita tidak bisa kaya di negeri sendiri Betul. gitu kan. Jadi penonton. Ya, daerah kita Iya. ini sangat kaya sumber daya Betul alamnya. sekali. Sawitnya ada, kelapa sawit itu dulu ada, ya. Kayaknya paket kakao, komplit lah. Iya, komplit. ya jambu mete, jagung, Iya, iya. kelapa, cengkeh, Iya, iya. semua. Iya. Dan maaf, Bapak sudah Iya. pernah saya laporkan ke beliau. Iya. Saya sudah lebih dulu mempromosikan Betul ya. komoditi pertanian kita ke luar negeri. Negeri sudah. Ya, tinggal tunggu biasa. bagaimana kita ya menatanya Ya, kelihatan. supaya ya investor-investor bisa ya tertarik dan ingin berinvestasi di bidang pertanian itu. Benar-benar. Jadi sangat pas kayaknya Pak ya, makanya kenapa memang kemandirian ekonomi Iya, ini betul, menjadi betul. kayak sesuatu Iya, hal iya, yang iya. PR besar Betul. dari Iya. partai PDI Perjuangan itu sendiri. Iya. Oke, dan memang kalau membahas terkait pertanian juga tadi pariwisata Iya. bahkan pertambangan ya lagi-lagi ini memang tiga sektor yang begitu mumpuni sebenarnya. Hanya memang yang mesti menjadi PR dan kayaknya ini yang harus disadari oleh masyarakat mungkin tinggal kitanya ya Pak ya mengambil Iya. sikap seperti Iya, apa iya, ya. iya. Atau ada lain mungkin hal yang sebenarnya harus kita perhatikan sebagai seorang masyarakat gitu Pak. Gimana? Saya rasa kita harus bersama-sama lah ya dari eksekutif, Oke. legislatif, mungkin ya kita upayakan juga dari kementerian ya, kementerian iya. terkait ya memberikan mungkin ya semacam bantuan. Oke. Bantuan di sini bukan hanya kita bicara uang ya, Iya. mungkin bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan. Betul. Iya, Ya. terutama peningkatan SDM ya Iya, Pak. ya? untuk Iya, meningkatkan iya. kualitas SDM kita. Iya, itu lagi sih. Sebenarnya, Benar-benar. masyarakat kita itu bukan tidak mau. Ya. Kalau mereka itu dibimbing dan diarahkan, Mau kok. saya rasa mereka sangat mau, sangat bersedia untuk mengerjakan itu. Iya. Terutama mungkin nanti ini di sektor pertambangan Betul, ya Pak ya. iya, iya. Ya, makanya itu kenapa itu lagi-lagi ya biasa kalau kita lihat Iya. banyak penolakan kenapa banyak tenaga kerja dari luar ya lagi-lagi kitanya sudah mampu tidak itu kan Iya. jadi tanya-tanya ya Iya, makanya iya, memang penting pelatihan sebenarnya Iya, pengembangan betul, itu. SDM Iya. itu kayaknya menjadi sebuah Iya, hal lagi yang betul. hal besar yang harus kita kedepankan. Iya. Gitu. Oke, baik pemirsa di rumah, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Jadi memang banyak hal yang rupanya akhirnya juga saya tahu bahwa wah Sulawesi Tenggara ini sangat sayang apabila kita sebagai orang asli di sini malah tidak mau memanfaatkan peluang dan juga memang kompetensi yang sudah ada di dalam. Jadi memang tinggal bagaimana kita mengambil peran dan sikap sebenarnya lebih bijak lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap dalam dialog khusus.